Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sulis di video pembelajaran kelas 3 semester 2 tema 6 subtema yang keempat pembelajaran ke-1. Materi kali ini yaitu tentang menghemat energi ya. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalnya menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Nah, di sini ada menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, itu adalah salah satu cara ya yang termudah yang bisa kita lakukan di rumah untuk menghemat energi. Di dalam bacaan ini tadi ada cara untuk menghemat energi listrik ya. Salah satunya adalah dengan membuka jendela. Membuka jendela tentunya adalah untuk membuat udara bisa keluar dan masuk. Terus juga bisa membuat sinar matahari masuk ke dalam rumah. Itu juga bisa membuat kita untuk menghemat penggunaan listrik ya. Jika siang hari atau pagi hari listrik kita matikan karena kita bisa mendapatkan sinar dari matahari sehingga ruangan tersebut menjadi terang ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan listrik. Selain itu, di sini tadi keluarga Dayu juga memiliki pepohonan yang rimbun. Nah, pepohonan yang rimbun itu juga berfungsi untuk menghemat energi. Salah satunya dengan cara ketika udara itu masuk ke dalam rumah, maka udara juga maka akan
berasa ada angin, jadi di dalam rumah itu akan terasa sejuk ya. Itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara menjadi sejuk. Nah, kalau jendelanya kita buka terus banyak ventilasi udara juga, nanti udara yang masuk ke dalam rumah itu juga akan terasa sejuk. Jadi kita tidak perlu menggunakan AC, atau bahkan kita juga tidak perlu menggunakan yang namanya kipas angin karena udara yang masuk ke dalam rumah itu sudah sejuk. Sekarang ayo berlatih. Soal yang pertama ini ada juga di buku paket kalian ya. Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Tadi sudah ada di bacaan, diingat-ingat ya. Yang kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Soal yang ketiga, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Kita bahas soal yang pertama dulu. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Keluarga Dayu tadi itu menggunakan energi matahari dan angin sebagai energi alternatif ya. Menggunakan energi matahari untuk penerangan di pagi dan siang hari, dan memanfaatkan angin sebagai sumber untuk mendinginkan ruangan atau membuat udara menjadi lebih segar. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh keluarga Dayu yang bisa kita contoh ya. Lalu yang kedua, manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Tadi sudah disebutkan di bacaan ya, bahwa udara menjadi bersih dan sehat, serta biaya listrik juga jadi lebih murah. Itu adalah contoh kecil dari manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Karena kita menggunakan energi yang ada di sekitar kita, jadi udaranya menjadi lebih bersih. Terus sinar matahari itu juga bagus untuk tubuh kita. Terus oksigen dari tumbuh-tumbuhan itu juga baik untuk pernafasan kita. Udaranya sejuk, jadi udara yang kita hirup juga udara yang bersih. Lalu dengan otomatis biaya listrik juga pasti lebih murah. Lalu soal yang ketiga, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Udara menjadi sejuk tadi ya, sehingga kita tidak perlu menggunakan pendingin ruangan. Menanam pohon bisa menghemat energi listrik karena kita tidak perlu menggunakan pendingin ruangan ataupun menggunakan kipas angin. Diskusikan bersama kelompokmu. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan keluarga. Apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Sampaikan hasilnya di depan teman-temanmu. Nah, bisa kalian coba diskusikan apa yang bisa dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik selain menggunakan selain menanam pohon dan juga menggunakan sinar matahari. Adakah cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Nah, coba kalian cari tahu ya. Sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Nah, ini juga ada contoh lain. Kita bisa membuat mainan sendiri yang tanpa menggunakan listrik ya. Kalau kalian bermain PS atau kalian bermain permainan menggunakan gadget, itu kan kalian memerlukan listrik. Tapi jika kita membuat mainan sendiri, itu akan lebih hemat dan tidak perlu menggunakan
listrik. Ayo berkreasi. Nah, sediakan alat dan bahan. Alat yang kita perlukan itu ada kertas lipat warna-warni atau kertas origami ya. Terus ada lem, sedotan plastik yang tebal, terus ada gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil ya, yang ini. Bisa menggunakan karton atau bisa juga menggunakan kain flanel, sedikit saja dibuat lingkaran kecil. Lalu ada paku payung berwarna dan penggaris ya, ada paku payung ini, paku kecil. Nah, ini bisa dilihat nanti hasilnya akan seperti itu. Caranya yang pertama ya, ini yang pertama, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring diagonal pada kertas lipat tersebut ya, garis miring atau garis diagonal pada kertasnya, dibalik berarti di yang warnanya tidak terlalu terang ya, supaya nanti ketika dilipat itu bagus. Beri tanda titik pada jarak 6 cm ya, ini titik tengahnya nanti. Nah, terus dibuat garis seperti ini. Kita membuat polanya dulu, bisa dipraktekkan ya. Lalu cara yang kedua, setelah tadi dibuat garis, sekarang kita gunting ujung kertas mengikuti garis miring. Nah, ini garis-garisnya digunting sampai tanda titik ya, jangan sampai putus ya, sampai mendekati titik yang di sini ya. Garis miringnya ini bisa kalian potong, yang miring-miring saja yang dipotong ya. Kalau ini kan garis lurusnya, nah ini yang miringnya, yang pojok-pojoknya yang digunting sampai ini, jangan sampai putus, disisakan di sini, dilingkari sedikit gitu buat pembatas ya. Lalu cara yang ketiga, tariklah, tusuklah sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Itu langkah yang keempat. Ini langkah yang keempatnya, tadi ujung-ujungnya kan sudah dipotong. Nah, lalu ditarik ke tengah, lalu dikasih paku payung di tengahnya. Lalu yang terakhir, tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, ini ujung pakunya ya, supaya tertutup dan tidak melukai orang, ditempel atau ditutupi dengan karton ataupun kain flanel. Nah, ini bisa anak-anak praktekkan di rumah ya, bisa praktekkan nanti setelah jadi, bisa difoto dan dikirimkan ke ustadz ustazahnya. Kincir angin buatan Beni dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Beni lebih besar dari milik Edo. Kertas yang digunakan Beni lebih besar, kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukuran. Nah, kertas itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, sekarang kita belajar menghitung ukuran kertas ya. Ini kertasnya Beni, lalu yang warna merah atau warna pink ya, itu adalah kertasnya Edo. Kertas Beni lebih besar dari kertas Edo ya. Kita bisa melihat dengan sekilas juga kita tahu bahwa kertasnya Beni ini lebih besar. Jadi keliling kertas Beni berbeda dari kertas Edo. Akibatnya luas kertas Beni berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kamu menentukan luas kertas Beni dan Edo?
Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, ini jika dua benda bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, pasti memiliki keliling yang berbeda ya. Dan kalau kelilingnya berbeda, otomatis luasnya juga berbeda. Masih ingat cara menentukan keliling? Sekarang kita belajar menentukan keliling dulu ya. Keliling itu ini loh ya. Nah, panjangnya keempat garis ini. Kalau keliling persegi ataupun persegi panjang, berarti kita menghitung panjang semua garis yang ada, yaitu keempat sisinya. Panjangnya, panjang tuh yang ini ya, yang panjang itu ada 5 batang korek api. Ini menggunakan satuan yang tidak baku. Kalau mau menggunakan satuan baku berarti bisa menggunakan alat ukur, bisa penggaris ataupun meteran. Satuannya bisa sentimeter, desimeter, meter, milimeter dan lain sebagainya. Karena ini menggunakan batang korek api berarti satuannya adalah tidak baku. Panjangnya di sini ada 1 2 3 4 5 ya. Panjangnya itu ada 5 batang korek api, sedangkan lebarnya itu ada 3. 1 2 3. Panjang, lebar ya. Cara menentukan keliling adalah 2 panjang ditambah 2 lebar, atau 2 panjang berarti panjangnya itu dikalikan 2 ya. 2 kali 5, 2 panjang, panjangnya 5 dikalikan 2 berarti 2 kali 5 ditambah 2 kali lebar. 2 kali lebarnya ada 3 berarti 2 kali 3. Paham ya kenapa kok bisa dikatakan 2 kali panjang dan 2 kali lebar? Nah, panjangnya itu kan ada 2 ini ya. Ini sisi yang pertama, sisi yang kedua. Panjang yang 1, panjang yang 2. Panjangnya di sini 5, di sini juga 5 berarti 2 kali panjang. 2 kali 5. Terus 2 kali 3, 2 kali lebar. Lebarnya itu ada 2 ya, atas dan bawah. Lebarnya yang atas 3, yang bawah juga 3. Baru kita hitung 2 kali 5 itu ada 10, terus ditambah 2 kali 3 6 ya. Berarti kelilingnya adalah 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Satuannya mengikuti ya. Kalau di sini satuannya korek api berarti ininya juga korek api. Atau bisa juga dengan cara ini, keempat sisinya kalian tambahkan semua, bisa misalnya 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5, itu juga bisa. Tapi menggunakan cara ini pasti lebih mudah. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, itu adalah rumus menentukan keliling persegi panjang. Lihatlah contoh berikut. Nah, sekarang kita menentukan luas ya. Luas persegi. Di sini ada beberapa persegi kecil-kecil ya di dalam kotak atau di dalam persegi yang besar. Di sini panjangnya itu ada 5 kotak, 1 2 3 4 5. Dan yang kecil lebarnya itu ada 1 2 3 4. Berarti panjangnya 5 dan lebarnya 4. Untuk mencari luas persegi panjang ya, itu adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 4. Berarti 5 dikali 4. Luas dan keliling itu berbeda loh ya. Jadi luas persegi panjang di samping adalah 5 dikali 4 persegi satuan. Jadi hasilnya adalah 20 persegi
satuan. Persegi satuan itu ini ya, persegi yang kecil-kecil. Nah, ini ada contohnya. Sekarang kita mencari luas dari bangun yang pertama ini. Kita hitung dulu panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Panjangnya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya betul, 9 dikali 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sama berarti ya, 9 dikali 9, maka hasilnya adalah 81. Mohon maaf ini kurang angka 1 ya, berarti 9 kali 9 sama dengan 81. Lalu luas bangun yang kedua itu ada berapa panjangnya? 1 2 3 4 5. Atau panjangnya yang di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 5 dikali 9. Nah, ini dikalikan 5 dikali 9, maka hasilnya adalah 45 persegi satuan. Hitunglah perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak bakunya yaitu persegi satuan. Ini alat ukurnya menggunakan persegi satuan ya. Luasnya di sini ada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Berarti 6 kali 5 atau 5 kali 6. 5 kali 6 hasilnya adalah 30, atau 6 dikali 5 juga sama, hasilnya 30. Lalu yang kedua kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5. 5 dikali 1 2 3 4. Nah, ada 4 dikali 5 hasilnya 20, atau bisa juga dibalik, 5 dikali 4 hasilnya 20. Itu adalah cara untuk menentukan luas persegi atau luas persegi panjang ya, dengan satuan yang tidak baku. Berarti kita tinggal mengalihkan sisi ini ya, luasnya dan lebarnya dan panjangnya. Semoga itu yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.